Karena kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Yesus Tuhan, orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Dan saat ini kita ada di tempat ini, satu alasan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Sukacita kita, kekuatan kita, kemenangan kita di dalam Yesus Tuhan. Yang kasih setianya tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari berharap kepada Yesus. Takkan
Salam dan selamat pagi semua. Meneruskan kecemerlangan pelayanan kita di SIB Kinarut. Pagi ini sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian online. Dan selamat bertemu dan selamat beribadah di mana saja Anda berada. Sebelum kita berdoa dan memulakan kebaktian pada pagi hari ini, mari saya bawa sidang jemaah untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil daripada Mazmur 121 dari ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulakan kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan memulakan ibadah. Kiranya Engkau sentiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertumpu kepadamu. Bawa kami menyembah dan mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeah, yeah. Oh, Gloria. Semua siap untuk memuji Tuhan. 1, 2, 3, let's go. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Let's go. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
give you praise for all that you are. Together we sing. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena sekali lagi untuk dapat beribadah bersama. Seperti yang kita tahu, kita tidak dapat mengadakan kebaktian secara fisikal. Namun begitu, jemaat Tuhan didorong untuk terus mengadakan persekutuan keluarga di rumah. Kita terus bersatu dan berdoa agar negara Malaysia dapat dipulihkan daripada pandemik ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan wang persembahan ataupun sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank ataupun cek ke account number yang berikut. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih karena walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kita berada di rumah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat mengikuti kebaktian online pada masa ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah minggu terakhir dalam bulan Jun dengan tema bulanan kita gereja mula-mula berpaksi kepada Yesus, dan saya ingin mengambil subtema daripada tema ini, yaitu nama Yesus memberi harapan. Mari saudara-saudara kita lihat firman Tuhan pada pagi ini yang kita boleh baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya ingin membaca ayat ini saudara-saudara, dan Anda boleh perhatikannya masing-masing bersama-sama dengan saya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Inilah firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara, pada pagi ini dengan tema nama Yesus memberi harapan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya berkuasa semasa ia berada di dunia ini, tetapi Yesus mempunyai kuasa setelah ia mendapat tubuh kemuliaan dan setelah ia berada bersama dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita lihat kepada cerita ini mengisahkan tentang seorang lumpuh yang tidak ada harapan, tetapi dengan nama Yesus Kristus maka ia mendapatkan harapan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kepada teks ini, kisah ajaib ini merupakan satu kisah terawal dalam pelayanan Petrus kepada seorang lumpuh selepas Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau kita lihat saudara, sebelum pertemuan seorang lumpuh ini kepada Petrus dan Yohanes, orang ini sudah tidak ada harapan. Orang ini menganggap dirinya tidak memiliki harapan untuk berjalan, untuk melompat, karena ia melihat bahwa kelumpuhan yang berlaku padanya itu berlaku sejak ia lahir di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang membuatkan orang lumpuh ini berada dalam keadaan putus asa. Nah, kalau orang lumpuh ini berada dalam keadaan putus asa, maka ia sudah tidak ada harapan. Dan bukan saja ia tidak ada harapan, tetapi kita melihat saudara-saudara bahwa orang lumpuh ini mempunyai alasan yang kokoh kenapa ia tidak mempunyai harapan untuk berjalan dan melompat. Nah, alasan yang kokoh daripada orang lumpuh ini, saudara-saudara, adalah karena ia lumpuh dari kandungan ibunya. Dikatakan bahwa orang lumpuh ini sebelum lahir pun dia memang sudah lumpuh daripada dalam kandungan ibunya. Dan karena kelumpuhan inilah maka ia tidak mampu memiliki harapan untuk berjalan dan melompat. Yang kedua, saudara-saudara, alasan orang lumpuh ini kehilangan harapan untuk berjalan dan melompat adalah karena ia kehilangan masa berharga dalam masa pertumbuhannya. Ia tidak seperti anak-anak yang lain, saudara-saudara. Kalau anak-anak lain, dia boleh berjalan, menikmati pertumbuhannya dengan baik. Tetapi si lumpuh ini tidak memiliki masa berharga dalam pertumbuhannya. Ia lumpuh dan harus berada di tempat di mana ia berada. Ia tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang boleh berjalan dan menikmati kebahagiaan dalam masa pertumbuhannya.
Dan yang seterusnya saudara-saudara, alasan si lumpuh ini untuk tidak ada harapan adalah karena ia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ia harus ditolong oleh orang lain. Dikatakan dalam pembacaan kita, ia harus diusung untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena alasan-alasan inilah yang membuatkan si lumpuh ini tidak ada harapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang berubah pada waktu si lumpuh ini berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Apa yang berubah, saudara-saudara? Pada waktu ia berjumpa dengan mereka, maka Petrus dan Yohanes memberikan harapan baru kepada si lumpuh ini. Nah, walaupun kata Petrus kepada si lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Nah, ini adalah permulaan harapan kepada si lumpuh bahwa ia mendapat sesuatu yang berharga daripada kedua hamba Tuhan ini. Tetapi apa yang diinginkan oleh si lumpuh adalah belas kasihan. Ia menginginkan sedekah, ia menginginkan derma daripada kedua hamba Tuhan ini. Tetapi Petrus dan Yohanes sudah menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai apa yang diminta oleh si lumpuh ini. Hanya harapan yang baru, yang luar biasa yang akan diterima oleh si lumpuh pada waktu itu. Petrus katakan, yang saya hanya mampu berikan kepadamu adalah memberikan harapan bahwa kamu boleh berjalan demi nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Nah, saudara-saudara, setelah Petrus menyatakan hal ini, ia membantu si lumpuh ini untuk berdiri, dan seketika itu jugalah harapan baru bagi si lumpuh ini kembali, karena ia sudah boleh berjalan dan ia sudah boleh melimpat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah satu perkara yang sangat luar biasa yang berlaku pada waktu Petrus dan Yohanes memberitakan nama Yesus di dalam pelayanan mereka. Nah, tapi persoalannya saudara-saudara di sini adalah dari mana Petrus mendapat keyakinan dan keberanian untuk menyatakan nama Yesus itu kepada orang lain, sehingga nama Yesus itu memberikan harapan kepada orang lain. Nah, kalau kita selidiki bahagian pelayanan yang dilakukan oleh Petrus ini, saudara-saudara, ia mempunyai keberanian untuk menyatakan nama Yesus memberikan harapan kepada orang lain adalah dari pengakuannya bahwa Yesus itu Mesias, yang dapat kita lihat dalam Matius pasal 16 ayat 16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, daripada pengakuan Petrus ini, saudara-saudara, ia menyatakan keyakinannya bahwa Yesus sanggup menolong dalam segala keadaan yang berlaku dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, bukan saja itu, saudara-saudara, Petrus juga mempunyai keyakinan dan keberanian untuk menyatakan kepada orang lain bahwa di dalam Yesus dan di dalam nama Yesus ada harapan, adalah karena pengalaman pribadinya sendiri. Dalam Matius pasal 14, 28, 31, di situ menceritakan tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, Petrus mulai tenggelam dan Yesus menolongnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga menjadi keyakinan kepada Petrus bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus, orang yang bergantung dan berharap kepada Yesus, pasti akan ditolong oleh Yesus.
Nah, alasan Petrus yang ketiga kenapa ia berani dan berkeyakinan menyatakan kepada orang lain bahwa di dalam Yesus ada harapan, di dalam nama Yesus ada mukjizat yang boleh berlaku adalah karena melalui kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, saudara-saudara, ini yang sangat indah untuk kita perhatikan. Pada waktu kita berpaksi kepada Yesus, pada waktu kita mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita minta dalam nama Yesus, maka Yesus berkata, "Aku akan melakukannya." Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus sudah berjanji untuk melakukan apa yang kita minta dalam namanya, maka sudah pastinya seperti yang berlaku kepada orang lumpuh ini, orang lumpuh itu pasti akan mendapatkan kesembuhan daripada kelumpuhannya. Demikian juga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan pada masa ini, apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, apa persoalan yang kita anggap selalu menjadi mustahil bagi kita, sehingga kita seperti orang lumpuh ini tidak ada harapan, kita tidak memiliki harapan yang kuat, kita tidak mampu memikirkan masa depan kita karena kita memikirkan bahwa memang kita tidak ada harapan untuk maju di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, masalah kesehatanmu, masalah ekonomimu, masalah penyakitmu, apapun masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini, apalagi kita sekarang ini berhadapan dengan COVID-19 yang digeruni oleh semua kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya nama Yesus menjadi harapan bagi kita semua, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu pada hari ini hamba Tuhan yang berdiri di hadapan kamu, yang menyatakan firman Tuhan kepada kita semua, mempunyai keyakinan bahwa di dalam nama Yesus, di dalam Yesus Kristus masih ada harapan untuk kita. Sebab itu saudara-saudara, bila kita mengakui bahwa Yesus itu menjadi harapan bagi kita, maka marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala sesuatu yang ada pada kita, yang menjadi kekhawatiran kita, menjadi ketakutan kita, supaya Yesus boleh bertindak di dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau melihat pekerjaan Tuhan berlaku di dalam kehidupanmu hari-hari yang terakhir ini, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Jangan biarkan hilang harapan itu menguasai kehidupan kita. Tetapi saya ingin menyatakan sekali lagi, saudara-saudara, bahwa di dalam Yesus masih ada harapan. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita terus berharap, bergantung sepenuhnya, berpaksi kepada Yesus Kristus, karena di dalam Tuhan masih ada harapan. Inilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah renungan firman Tuhan kita pada pagi ini. Dan saya berharap pada waktu kita meninggalkan bulan Jun ini, kita sudah mempunyai harapan untuk meneruskan perjuangan hidup kita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan boleh membuka sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, mari saya mengajak kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena bukan saja Ia melakukan di dalam kehidupan kita, tetapi Ia menuntun langkah kita untuk maju ke depan. Inilah firman Tuhan yang kita renung pada pagi ini, saudara-saudara. Dan sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi ini, saya ingin kita berdoa, membawa kita semua berdoa bersama-sama dengan saya, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun persoalanmu dalam hidupmu pada hari ini, yakinlah bahwa Tuhan
nama Yesus itu menjadi harapan dan Tuhan bertindak bagi pihak kita. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami penuh percaya akan kemampuan dan kuasa Tuhan yang berlaku luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun Engkau sudah tidak ada di bumi ini secara nyata Tuhan, tetapi kami percaya nama Tuhan menjadi kebanggaan bagi kami. Pada waktu kami menyatakan segala sesuatu melalui nama-Mu Yesus Kristus, maka Engkau bertindak di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh melihat pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan hamba mau berdoa supaya semua anak-anak Tuhan yang mempunyai masalah pribadi mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi pada hari ini, yakinkanlah mereka sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kami pada hari ini, bahwa walaupun kami tidak melihat, tetapi kami percaya Engkau bekerja di dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segala persoalan yang berlaku dalam kehidupan kami dapat ditangani dengan baik, karena Engkau bekerja dan sanggup melakukan pekerjaan-Mu. Dan apa yang Engkau lakukan tidak mampu dibatasi oleh keadaan yang ada sekarang ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Bawa kami dekat dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh menyatukan hati kami dengan hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat rancangan Tuhan terus berlaku, pemeliharaan Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita, dan teruskan perjuangan hidup Anda di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kebaktian online pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Let the whole earth sing, hear the praises rising. And we stand in awe of what you've done for us at the cross.